Suasana di kafe sore itu mulai sedikit ramai. Musik instrumental dari speaker plafon terdengar samar, berpadu aroma kopi yang menguar lembut. Tari Nayaka mengunyah pelan, matanya masih sempat melirik pengunjung lain yang lalu lalang, sebelum akhirnya kembali fokus pada laki-laki di depannya. Arslan mengatur letak sendok dengan presisi, lalu mengangkat wajah. "Mulai besok kamu pindah ke rumah sakit milik ayahku," ujarnya pelan namun tegas. "Jam 7 pagi aku tunggu. Statusmu perawat sekaligus asistenku." Nayaka nyaris tersedak teh manis yang baru disesapnya. Ia mendelik, lalu tertawa pendek. "Langsung ditempatin di bawah tanganmu. Gak ada seleksi dulu gitu," katanya dengan nada geli. Arslan menggeleng tipis. "Aku sudah tahu semua rekam kerja kamu. Nilai evaluasimu, laporan magang, bahkan catatan kepala ruangan," imbuhnya tanpa basa-basi. "Waduh," Nayaka bersandar ke kursi, mengangkat satu tangan. "Jangan-jangan kamu juga tahu warna sprei kamarku?" "Putih polos," jawab Arslan cepat. "Ada bercak tinta di pojok kiri." Nayaka membelalak. "Itu, kamu serius?" "Aku tidak asal bicara," ucapnya datar. Perempuan itu memejamkan mata sejenak, mencoba memproses fakta bahwa laki-laki super serius ini mungkin telah memata-matai hidupnya tanpa ia sadari. "Aku ngerti kamu perfeksionis. Tapi kamu sadarkan, kerja sama kayak gitu nggak gampang," katanya sambil memainkan sedotan plastik. Arslan menatapnya lurus. "Justru karena itu kamu yang kupilih. Kamu keras kepala, tidak mudah dikendalikan, tapi punya cara berpikir cepat. Aku butuh seseorang yang bisa bergerak sebelum aku selesai bicara. Kamu yakin aku bukan malah bikin kamu stres?" Nayaka menyeringai, setengah main, setengah ngetes. "Aku dokter bedah. Kalau bisa potong manusia dalam keadaan sadar, ngatur kamu seharusnya tidak lebih rumit," jawabnya dingin. "Wah, pernyataan menakutkan tapi agak seksi juga," celetuk Nayaka sambil terkekeh. Arslan hanya mengangkat alis. Matanya tetap tenang, namun sorotnya seperti sedang mengukur nyali. "Kamu bisa tolak tawaranku. Tapi kalau kamu terima, aku tidak suka main-main. Jam masuk harus tepat. Baju harus rapi. Tugas harus selesai sebelum ku buka mulut. Dan satu lagi," ucapnya, lalu berhenti sebentar. "Apa?" tanya Nayaka cepat. "Jangan pernah anggap aku pasien yang butuh dikasihani." Nayaka tak langsung menjawab. Ia menatap Arslan dalam, lalu mengangguk pelan. "Aku nggak tertarik kasihanin siapapun. Tapi aku tertarik kalau kamu mau dilurusin caranya lihat hidup," ucapnya jujur. Arslan menyipitkan mata. "Kamu merasa bisa mengubah cara pikirku?" "Aku nggak janji bisa ubah, tapi aku bisa tunjukin banyak hal yang mungkin belum pernah kamu sentuh sebelumnya," katanya sambil tersenyum kecil. Arslan meneguk kopinya yang kini sudah suam. Dalam hatinya, ia tahu hari ini ia tidak hanya menemukan rekan kerja, tapi juga seseorang yang, untuk pertama kalinya, tidak menghindar dari sisi gelapnya. Dan Nayaka, dengan caranya yang sembarangan namun jujur, sudah melangkah lebih dalam dari siapapun sebelumnya. Arslan baru saja meletakkan cangkirnya kembali ke atas meja ketika tiba-tiba suara Nayaka memecah keheningan yang mulai menggantung. "Jadi kita tetap melanjutkan perjodohan ini, Dokter Impoten," ucapnya santai, tapi jelas terdengar seluruh isi kalimatnya. Beberapa kepala di meja sebelah sontak menoleh. Arslan membeku di tempat, matanya perlahan naik, menatap perempuan di hadapannya dengan wajah datar tapi napasnya terdengar lebih berat. "Nayaka," ucapnya peringatan, suaranya nyaris seperti bisikan. Perempuan itu tak menunjukkan rasa bersalah. Ia hanya mengangkat bahu dan menyeruput minumannya sambil berkata ringan. "Tenang, aku nggak ngomong soal itu buat nyindir. Aku cuma ingin tahu sejauh mana kamu siap menghadapi ini sebagai realitas." Arslan mengusap pelipis, menunduk sebentar, lalu menjawab pelan. "Kalau kamu datang hanya untuk mempermalukan,
lebih baik kita akhiri saja sekarang. Aku datang karena diminta. Tapi aku tetap di sini karena penasaran, katanya jujur. Arslan menatapnya lagi, kali ini tanpa kemarahan. Hanya kelelahan yang samar-samar tampak di sorot matanya. Aku tidak mau jadi proyek sosial siapapun, tegasnya. Aku juga nggak pernah berniat menyelamatkan siapapun, imbuh Nayaka cepat. Tapi kalau kita berdua sama-sama tahu posisi masing-masing, kenapa tidak kita mulai dengan jujur dan apa adanya? Ia bersandar ke kursi, menatap Arslan lurus-lurus, tanpa ragu. Aku tahu ini kedengaran aneh. Tapi mungkin perjodohan ini bukan ide paling buruk kalau kamu cukup waras untuk nggak lari dari diri sendiri, katanya pelan. Arslan tidak langsung merespons. Ia hanya duduk diam selama beberapa detik, lalu mengangguk kecil. Baik. Kita lanjut tapi tanpa ilusi, ujarnya akhirnya. Nayaka tersenyum simpul. Setuju. Nggak ada drama, nggak ada kepura-puraan. Ia menjulurkan tangan ke tengah meja. Deal. Arslan menatap tangan itu beberapa detik sebelum akhirnya menjabatnya. Deal, balasnya pelan. Dan di antara dua tangan yang bersentuhan di atas meja kafe sore itu, mungkin sedang tercipta awal dari sesuatu yang tak direncanakan siapapun tapi terasa sangat hidup. Dr. Arslan bangkit dari kursi, merapikan jam tangannya yang sejak tadi tak pernah benar-benar ia lirik. Tanpa banyak kata, ia mengangguk singkat ke arah Nayaka lalu beranjak pergi. Langkahnya mantap, tapi jelas ada sesuatu yang tertinggal di meja, entah kepercayaan, atau sekadar kebingungan. Nayaka menatap punggung laki-laki itu hingga menghilang di pintu kafe. Ia belum sempat mengambil napas panjang ketika suara pelan tapi tajam muncul dari sisi kanan. Apa kalian jadi tunangan dan menikah? Tanya seseorang. Nayaka menoleh cepat. Di sana, duduk dengan anggun dan penuh misteri, Ailara, kakaknya yang sedari tadi ternyata berada di kursi dekat jendela, setengah tertutup tanaman hias dan pilar kayu. Senyumnya tipis, tatapannya dalam. Kakak dari kapan duduk di situ? Tanya Nayaka, setengah kaget setengah kagum. Dari kamu nyebut nama skripsinya, jawab Ailara tenang. Dan ya, aku dengar semuanya. Termasuk kata, dokter impoten, yang kamu ucapkan dengan volume tidak manusiawi. Nayaka mendengus. Ia memutar sedotan di gelasnya, lalu berkata, aku nggak tahu ini namanya jadi tunangan atau ditarik masuk ke ruang eksperimen psikologis si dokter robot itu. Ailara mengangkat alis. Tapi kamu tidak menolak. Nayaka menghela napas, menunduk sebentar sebelum menatap kakaknya. Aku tidak tahu ini gila atau cerdas, tapi untuk pertama kalinya aku merasa tertantang bukan karena laki-laki itu ganteng, tapi karena dia jujur dengan kelemahannya. Jujur bukan berarti siap dicintai, Nayaka, kata Ailara pelan. Tapi jujur itu titik awal dari semua yang sehat, Kak, ucap Nayaka tanpa ragu. Dan aku bukan anak kecil yang butuh cerita manis. Kalau aku akhirnya jatuh, setidaknya itu di tempat yang aku pilih sendiri. Ailara menatap adiknya beberapa detik, lalu tersenyum. Kamu tetap Nayaka yang keras kepala, iya. Dan kakak tetap Ailara yang muncul di akhir adegan buat jadi komentator, balasnya cepat. Mereka tertawa pelan. Kafe mulai sepi, cahaya matahari mulai condong, tapi di antara dua saudara perempuan itu terbentang keputusan yang bisa jadi akan mengubah banyak hal. Termasuk masa depan seseorang bernama Dr. Arslan Han Mahardika. Ailara masih memandangi adiknya yang kini terlihat lebih kalem walau cuma di permukaan. Matanya menyorot tajam seperti biasa, tapi ada rasa penasaran yang tidak bisa ia sembunyikan. Nayaka menyender ke sandaran kursi, lalu menoleh sambil tersenyum miring. Kan kakak yang nolak dijodohin sama dokter impoten, jadi aku yang jadi tumbalnya, ujarnya sambil mencolek tangan Ailara, setengah bercanda, setengah menyindir. Ailara mendecak pelan. Aku menolak bukan karena itu, katanya hati-hati. Oh iya. Nayaka menaikkan alis, senyumnya masih terpasang.
Terus karena apa? Nggak cocok rambut? Atau takut diajak tinggal di ruang operasi? Ailara menggeleng pelan. Karena aku tahu aku bukan orang yang bisa hadapi dia. Dan menurut kakak aku bisa. Sahut Nayaka cepat. Entah kenapa, ucap Ailara sambil menarik napas, aku rasa kamu justru satu-satunya yang bisa bikin dia berhenti jadi tembok es berjalan. Nayaka tertawa ringan, tapi tidak menampik. Ia memainkan sendok di piringnya sambil berkata pelan. Aku nggak tahu ini akan kemana, tapi aku juga nggak mau hidup setengah-setengah. Kalau akhirnya harus mundur, setidaknya aku udah nyoba. Dan kalau berhasil? Tanya Ailara pelan. Nayaka menatap lurus ke arah jendela, matanya tampak lebih serius kali ini. Kalau berhasil mungkin ini bukan tentang perjodohan lagi. Tapi tentang dua orang rusak yang saling ngajarin cara sembuh. Ailara tak menjawab. Hanya menatap adiknya dengan perasaan yang campur aduk antara bangga, khawatir, dan sedikit iri. Karena Nayaka, dengan segala kelakuan barbarnya, kadang lebih berani mengambil langkah yang Ailara sendiri terlalu takut untuk mulai. Nayaka meneguk sisa jus di gelasnya, lalu menoleh santai ke arah kakaknya yang masih diam termenung. Dengan gaya sok serius, ia bertanya sambil menyipitkan mata. Ngomong-ngomong, Kaisar kapan datang melamar? Kakak kan katanya udah ngomong sama mama bakal dilamar bulan ini. Ailara langsung menoleh, ekspresinya berubah kaku. Itu masih dibicarakan, jawabnya cepat. Masih dibicarakan. Nayaka memiringkan kepala, pura-pura bingung. Bukannya udah 2 kali ulang tahun Kaisar ngucapin janji nikah sama kakak tapi nggak jadi-jadi. Nayaka. Ailara mengerucutkan bibir, nada suaranya mulai serius. Aku cuma nanya loh. Soalnya kakak rajin banget ngingetin aku buat seriusin hubungan, sementara kakak sendiri masih digantung kayak baju lebaran yang belum kering, sahut Nayaka santai sambil bersedekap. Ailara mendengus pelan. Kaisar itu beda. Beda gimana? Dia bukan dokter, dia bukan anak orang kaya, bukan juga spiritual healer. Jadi kakak nungguin dia karena apa? Karena udah lama pacaran. Aku sayang sama dia. Nayaka mendadak diam. Lalu ia tersenyum tipis, kali ini tanpa sarkas. Kadang sayang aja nggak cukup, Kak, ucapnya pelan. Tapi semoga Kaisar bukan cuma janji doang. Soalnya mama udah mulai nanya-nanya, loh. Ailara menatap adiknya dalam diam. Tak membalas. Mungkin karena dalam hati kecilnya, ia pun takut jangan-jangan Nayaka benar. Bahwa ia menunggu seseorang yang tidak pernah benar-benar siap datang. Selma berjalan pelan ke sofa, duduk sambil meraih ponsel. Suaranya kembali terdengar ketika Arslan sudah hampir menghilang di ujung tangga. Mama yang urus semua lamaran. Rencana pernikahan kamu biar mama aja yang handle, termasuk adat dan tempat. Kamu tinggal siapin mental dan tanda tangan, imbuhnya tegas tapi kalem. Arslan tidak menjawab, hanya terdengar suara pintu kamarnya yang terbuka lalu tertutup rapi. Seperti biasa, tanpa protes, tanpa komentar. Selma mulai mengetik sesuatu di layar ponsel, lalu menekan tombol panggilan. Aku telepon Bu Dina sekarang. Mamanya Nayaka. Almarhum Pak Ghazali sahabat papa kamu, anak-anaknya itu baik semua. Mama yakin ini pilihan terbaik, katanya sambil menyandarkan punggung ke sofa, napasnya berat tapi lega. Tak butuh waktu lama, sambungan tersambung. Suara perempuan dewasa terdengar dari seberang, hangat dan penuh antusias. Selma. Ya Allah, udah lama banget. Tumben banget telepon malam-malam gini, ujar Bu Dina. Selma tertawa kecil. Ini penting, Din. Tentang anak-anak kita. Jangan bilang Arslan dan Nayaka. Persis, sahut Selma mantap. Hening sebentar di ujung sana, lalu tawa pelan terdengar. Baru kemarin Nayaka cerita, katanya dia malah disuruh gantiin Ailara. Aku pikir dia bercanda, ternyata serius ya. Arslan udah setuju. Dan Nayaka juga.
Aku nggak ngangka anakmu bisa meyakinkan anakku secepat itu, ucap Selma sambil geleng kepala, meski lawan bicaranya tak bisa melihat. Aku juga kaget, Sel. Tapi jujur aja, Nayaka itu dari dulu memang beda. Mulutnya memang barbar tapi hatinya lembut. Selma tersenyum simpul. Cocok sama Arslan yang dingin dan keras kepala. Jadi kapan lamaran? Minggu depan. Aku siapin semua. Kamu tinggal datang sama anak-anak, pakai baju cantik. Jangan pusingin apa-apa. Biarkan ini jadi acara yang berkah, imbu Selma penuh semangat. Aku setuju. Terima kasih ya, Sel. Sambungan berakhir. Selma memejamkan mata sejenak, menyandarkan diri, lalu tersenyum tenang. Di atas sana, Arslan berdiri menatap keluar jendela kamarnya. Udara malam menyentuh wajahnya, dan untuk sesaat, matanya sedikit mengendur. Tak ada penolakan. Tak ada antusiasme juga. Hanya kesadaran bahwa keputusan sudah dibuat, dan tidak ada alasan untuk menoleh ke belakang. Matahari baru naik setengah ketika suara sendok dan garpu beradu di meja makan keluarga Ghazali. Aroma roti panggang dan teh melati memenuhi ruang makan yang hangat. Bu Dina duduk di ujung meja sambil menyesap tehnya. Ailara mengenakan jas putih, rambutnya dikuncir rapi, wajahnya tenang seperti biasa. Sementara Nayaka tampak energik dengan sneakers putih dan tote bag berisi seragam baru. Kalian berangkat bareng nggak hari ini? Tanya Bu Dina sambil melirik jam dinding. Enggak, Ma. Rumah sakit kita beda, ujar Nayaka sambil memasukkan ponsel ke dalam tas. Ailara mengangguk pelan. Aku ke RS Ashifa. Naya di tempat lain sekarang. Kerja di mana kamu? Tanya Bu Dina dengan nada penasaran. RS Mahardika. Mulai hari ini, sahut Nayaka cepat. Ailara menghentikan kunyahan. Itu rumah sakitnya kalonmu. Nayaka hanya mengangkat alis dan tersenyum miring. Mungkin. Setelah sarapan selesai, keduanya pamit. Mobil Ailara meluncur lebih dulu, meninggalkan rumah dengan kecepatan sedang. Nayaka menyusul beberapa menit kemudian. Di dalam mobilnya, ia sempat merapikan ID card barunya. Wajahnya memantul di kaca spion. Matanya berbinar, tapi ada juga sedikit gugup. Sesampainya di rumah sakit yang berada di pusat kota, Nayaka langsung diarahkan menuju lantai 2. Di sana, seorang kepala perawat sudah menunggunya. Kamu Nayaka? Tanya perempuan paruh baya itu. Iya, Bu, ucap Nayaka singkat. Kamu langsung ikut Dokter Arslan. Hari ini ada 2 operasi. Langsung hari pertama. Gumam Nayaka nyaris tak percaya. Perawat itu tersenyum misterius. Kamu kan asisten pribadinya sekarang. Semangat, ya. Nayaka tidak banyak protes. Langkahnya cepat mengikuti perawat menuju ruang persiapan. Saat pintu terbuka, aroma alkohol medis langsung menyergap. Di ujung ruangan berdiri seorang pria tinggi, mengenakan baju operasi warna biru laut. Dagu tegas, mata tajam, dan wajah yang terlalu tampan untuk seorang manusia biasa. Selamat pagi, sapa Nayaka sopan. Tanpa menoleh, pria itu berkata datar. Kamu terlambat 2 menit. Nayaka terdiam. Ia baru mau membalas, tapi pria itu sudah membuka map pasien dan menyerahkannya. Baca ini. Operasi mulai 10 menit lagi. Jangan lamban. Baik, Dok, ujar Nayaka sambil menahan napas panjang. Saat membaca data pasien, Nayaka tahu ini bukan prosedur sembarangan. Dokter Arslan bukan hanya perfeksionis, tapi juga terkenal dingin, bahkan kadang kejam dalam melatih bawahannya. Beberapa staf melihat mereka berdua dengan tatapan penasaran. Belum ada yang tahu bahwa pria tampan nan dingin itu sedang menilai calon istrinya di ruang operasi. Apa kamu siap? Tanya Dokter Arslan sambil memakai sarung tangan steril. Siap banget, jawab Nayaka cepat. Dia hanya mengangguk tipis. Tak ada pujian, apalagi senyum. Dalam hati, Nayaka bersumpah tidak akan mundur.
Mau dites seperti apapun, dia sudah siap. Dan di balik masker bedahnya, Dr. Arslan menyipitkan mata, seolah menantang. Ruangan operasi mendadak sunyi. Suara monitor jantung berdetak stabil, alat-alat bedah mengilap, dan aroma antiseptik menguar menyengat. Di sisi meja operasi, Dr. Arslan berdiri tegap. Matanya tajam menyapu tiap pergerakan, fokusnya nyaris membunuh udara. Tanganmu gemetaran, ucapnya pelan namun menusuk. Nayaka mengangkat wajah sejenak, lalu menjawab tenang. Bukan gemetar, cuma pemanasan, ujarnya sambil meraih klem dengan sigap. Perawat di sisi kanan nyaris tertawa tapi langsung menunduk. Salah satu dokter muda membisik pelan. Anak baru itu berani juga, gumamnya kagum. Prosedur berlangsung cepat. Gerakan Arslan presisi, cekatan, dan nyaris tanpa celah. Nayaka menyusul ritmenya, tak segan menerima aba-aba pendek, kadang tanpa kata. Retraktor, perintah Arslan singkat. Sudah, jawab Nayaka sambil menyodorkannya tepat sebelum ia minta. Arslan sempat menoleh sepersekian detik. Tak bicara apa-apa. Tapi caranya mengangguk kecil sudah cukup membuat dua asisten saling melirik heran. Dia beda, bisik salah satu perawat senior ke rekannya, baru kerja hari ini, tapi bisa ikutin tempo Dr. Arslan. Itu langka banget. Operasi berjalan hampir 2 jam. Pasien pertama berhasil ditangani, lalu langsung lanjut ke pasien kedua tanpa jeda. Keringat membasahi pelipis Nayaka, tapi dia tetap cekatan, teliti, dan sigap. Satu kali ia sempat salah ambil alat, namun langsung mengganti tanpa disuruh. Jangan sembrono, tegur Arslan, matanya tajam. Maaf, dok. Nggak akan keulang, ucapnya cepat, napasnya sedikit terengah tapi tak goyah. Setelah operasi kedua selesai, semua alat dibersihkan, dan pasien dipindahkan. Suasana mulai cair. Beberapa staf mulai bicara pelan, memuji kinerja hari ini. Perawat baru itu hebat juga, komentar salah satu residen. Kalau nggak tahu, pasti ngira dia udah lama di sini, tambah yang lain sambil mengamati Nayaka melepas sarung tangannya. Di sisi ruangan, Arslan membuka masker dan menyeka keringat di pelipisnya. Ia memandang Nayaka, kali ini agak lama. Kamu cepat tangkap instruksi, katanya pelan. Nayaka hanya tersenyum. Kamu juga cepat ngetes mental orang, ujarnya setengah bercanda tapi tetap sopan. Arslan memutar tubuh, merapikan jas dokternya, lalu menoleh sebentar. Besok datang lebih pagi. Saya nggak suka orang terlambat. Siap, dok, katanya mantap. Langkah Arslan meninggalkan ruangan, tenang dan berwibawa. Tapi satu hal yang membuat para staf terdiam bukan karena operasi berjalan lancar melainkan karena ekspresi Dr. Arslan yang sedikit melunak. Duh, itu beneran ekspresi lega. Celetuk salah satu dokter muda. Kayaknya Dr. Arslan naksir, bisik seorang perawat sambil menahan tawa. Tapi Nayaka tak menggubris komentar-komentar itu. Ia hanya menatap pintu yang baru saja tertutup dan bergumam pelan. Lolos babak pertama, tari Nayaka. Tapi belum tentu besok seenteng ini. Lalu ia tersenyum, menepuk-nepuk pipinya sendiri, dan berjalan keluar ruang operasi. Gaya jalan tomboynya mencuri perhatian banyak pasang mata. Tapi hanya satu yang berhasil membuat jantungnya berdetak tidak stabil, seorang pria tinggi bermata tajam yang kini memantau dari balik jendela kaca koridor, diam-diam. Dr. Arslan menatap punggung Nayaka yang menjauh. Barbar, tapi presisi, gumamnya sendiri. Dan di balik wajahnya yang selalu dingin, ada rasa penasaran yang belum pernah ia alami sebelumnya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.